Selamat pagi, ya kembali lagi ya di video kita di kelas 3 bersama dengan Miss Lesti. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Oke, nah sekarang kita akan belajar di pembelajaran yang baru. Buka buku kalian tematik 3C di subtema kedua. Coba perhatikan di subtema kedua pada halaman 29. Sudah dibuka belum? Ya, di halaman 29 itu ada subtema. Dengan tema apa? Wujud benda. Artinya di subtema kedua ini kita akan belajar terus tentang wujud benda. Nah, tapi hari ini kita akan belajar pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Tapi tidak banyak ya. Kenapa Miss 3 pembelajaran langsung? Supaya nanti kita akan kekejar ya materinya ya. Jadi kita hari ini akan belajar 3 pembelajaran, tapi tidak semua ya. Tenang. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Kembali di halaman 29 tentang wujud benda. Nah, masih berhubungan dengan yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang benda, ada yang hidup, ada yang mati, terus kemudian bahan-bahan dari benda itu apa? Contohnya apa kemarin? Ada plastik, terus ada kertas, ada apa lagi? Logam, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, sekarang perhatikan di halaman 29 tentang wujud benda. Sekarang wujud bendanya. Wujud benda itu terbagi menjadi ada yang benda gas, benda padat, juga benda cair. Anak-anak kelas 3 waktu di kelas 2 pasti sudah belajar kan? Apa itu benda gas, apa itu benda cair, dan apa itu benda padat. Nah, sekarang kita akan ulangi ya masing-masing dari pengertian wujud benda. Perhatikan ke depan, kita akan belajar tentang wujud benda. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat itu memiliki sifat dan volume yang tetap. Terus bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya, dan benda padat tidak berubah bentuk jika berpindah tempat. Nih artinya misalkan kalian punya benda nih, misalkan ini spidol, terus kalian masukkan ke dalam gelas, apakah spidolnya berubah jadi gelas? Enggak kan? Nah, itu adalah sifat dari benda padat. Kemudian yang kedua, benda cair. Jadi benda cair itu bentuk benda cair akan sesuai wadahnya. Nah, kalau benda padat tadi tidak sesuai wadahnya, kalau benda cair sesuai wadahnya, kebalikannya ya. Kemudian benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah karena dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Kemudian benda cair memiliki kemampuan meresap melalui pori-pori kecil yang dikenal dengan gaya kapilaritas. Nah, jadi kenapa contoh yang ada di sungai nih? Kalau kalian pernah lihat sungai kan, sungai pasti selalu mengalir. Kenapa? Karena mengikuti gaya gravitasinya sampai dia akan full rata seperti ini. Ya, itu. Kemudian sifat dari benda cair itu meresap melalui pori-pori kecil. Jadi contohnya itu apa? Misalkan ada minyak di dalam botol atau di dalam tabung minyak. Kemudian kalian tahu nggak ada kompor yang menggunakan sumbu atau lampu menggunakan sumbu nih. Jadi di dalam botol itu kan ada dalam tabungnya berisi minyak. Kemudian kalau di kompor itu biasanya ada sumbu. Kemudian sumbu itu ketika kita hidupkan di ujungnya akan mengeluarkan api. Nah, api tersebut kenapa bertahan lama? Karena sesuai dengan minyak yang ada di bawah. Kenapa minyak di bawah kok apinya bisa hidup di atas? Karena meresap melalui sumbu. Sumbu itu yang meresap melalui pori-porinya ya. Paham ya? Kemudian yang ketiga, benda gas. Benda gas akan menempati ruang. Nah, benda gas akan menempati ruang. Kemudian yang kedua, benda gas bergerak ke segala arah. Kemudian yang ketiga, bentuk benda gas akan berubah sesuai wadahnya. Kemudian volumenya benda gas akan berubah-ubah karena gas dapat menuai dengan cepat. Nah, artinya adalah contoh-contoh dari gas dulu deh, misalnya bisa udara. Nih perhatikan di ruangan ini juga ada gas ya. Nah, terus bisa nggak udaranya di sini aja, terus udaranya nggak ada di sebelahnya, bisa. Jadi kalau ada orang di sana, berarti mereka nggak bisa bernapas dong, ya kan? Nah, kenapa mereka bisa bernapas?
bernafas karena di semua ruangan ini ada udara atau gas. Jadi sehingga mereka dapat bernafas. Kemudian benda gas itu bergerak ke segala arah. Nah, tadi contoh yang bilang tadi. Kemudian benda gas juga berubah sesuai wadahnya. Jadi contoh balon kalau diisi angin tuh diisi udara. Itu kan benda gas kan, udara kan masuk ke dalam balon. Terus akan berubah bentuk sesuai wadahnya, akan berbentuk seperti balon. Kemudian kalau udaranya kita masukkan ke dalam ban, akan berbentuk seperti ban, ya. Itu maksudnya, oke? Nah, itu aja pengingat saja penambahan materi kita hari ini. Kemudian perhatikan lagi di halaman 29 di aktivitas pertama. Nah, sama seperti yang kemarin ya, kalian tentukan mana yang merupakan benda padat, mana yang benda cair, dan mana yang benda gas. Jadi kalau benda padat kalian tandai centang seperti ini. Terus kalau benda cair berikan tanda silang. Nah, terus kalau benda gas berikan tanda lingkaran. Seperti ini ya. Nih ya. Paham? Disulangi sekali lagi. Kalau benda padat dikasih centang, kalau benda cair dikasih tanda silang, kemudian kalau benda gas dikasih lingkaran. Sama seperti yang kemarin, kalian masukkan ke dalam lingkaran kecil tersebut. Kalian sesuaikan tanda yang benar sesuai dengan gambar-gambarnya ya. Ada air mendidih, bola basket, cat tembok, kecap manis, dan lain sebagainya. Jadi kalian selesaikan nomor 1 sampai dengan 9. Oke, paham ya? Sudah ditandain belum? Boleh ditandain dulu. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 30. Perhatikan di halaman 30, aktivitas kedua nggak usah. Di halaman 30, di aktivitas ketiga, kita belajar matematika ya. Nah, masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Matematikanya ini masih berhubungan juga. Ada kilometer, ada meter. Kalau kita lihat dari soal-soal aktivitas ketiga ini merupakan konversi satuan apa? Satuan panjang atau berat? Satuan panjang. Ingat, kalau mengkonversi berarti artinya mengubah dari satuan panjang yang satu ke panjang lainnya, ya. Sama halnya dengan berat, tapi nanti kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Nanti bisa saya jelaskan. Kemudian perhatikan di aktivitas ketiga, Miss ambil contoh yang nomor 7 nih. Perhatikan nomor 7 ya. Sudah Miss catat di papan tulis. Nah, Miss ingatkan sekali lagi ya. Urutan satuan panjang apa? Ada kilometer, kemudian hektometer, ada dekameter, ada meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter yang paling pendek ya. Nah, sekarang contohnya Miss ambil yang nomor 7 di halaman 30. Perhatikan. Ada soal 10.000 meter sama dengan berapa kilometer? Nih, dari meter kita ubah ke kilometer. Mana meter? Ini meter. Kilometernya ada di atas. Ingat, kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Ingat, turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Artinya kalau dari meter ke kilometer, nih meter ke kilometer, dia naik. Kalau naik berarti dibagi. Coba masih ingat nggak? Coba ada berapa kali kita naikin? 1, 2, 3. Ulangi ya. 1, 2, 3. Ada 3 tangga. Ingat kan sekarang bilang kuncinya apa? Kalau 3 tangga berarti kasih aja nolnya 3. Artinya 1000. Boleh langsung ditulis ya. 10.000 dibagi berapa tadi? Dari meter ke kilometer dibagi 1000. Kenapa 1000? Ulangi lagi ya. Dari meter ke kilometer. 1, 2, 3. Ada 3 berarti nolnya 3. 1000. 10.000 dibagi 1000 sama dengan berapa? 10. Ini artinya di sini adalah jawabannya 10. Jadi 10.000 meter sama dengan 10 kilometer. Paham ya? Contohnya. Nah, untuk di aktivitas ketiga itu kalian hanya menyelesaikan nomor 1 sampai 5 saja. 6 dan 10 tidak usah ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke? Paham ya?
1 sampai dengan atau gini aja deh, perhatikan sekali lagi ya, mungkin yang ada koma-komanya kalian masih agak susah. Kalian kerjakan, tandai setiap nomor dari nomor 3, nomor 5, tandain ya, nomor 3, nomor 5, nomor 3, nomor 4, nomor 5, kemudian nomor 6, nomor 7 tadi sudah dikasih contoh, kemudian nomor 8. Ingat ya, yang koma-koma nggak usah bikin yang masih agak susah. Perhatikan, kerjakan nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan 8. Tadi sudah contoh ya. Oke, hanya 5 soal saja. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi di halaman 33. Nah, perhatikan 33 di aktivitas ke-6. Enggak ya, kita tadi mau 3 pembelajaran. Oke, di halaman 33 di aktivitas ke-6 itu kita disuruh untuk memberikan tanda centang pada tari gerakan lemah. Yang lemah, ingat ya. Kemudian tanda silang untuk tarian gerakan kuat. Ingat, yang lemah centang, yang kuat silang. Ada 4 gambar. Kalian tentukan mana tanda yang tepat 1 sampai 4 tersebut di halaman 33 ya. Itu aktivitas ke-6 tadi. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kedua. Perhatikan di halaman 34. Nih, perhatikan di halaman 34. Di aktivitas pertama, di situ ada teks. Ingat ya, kalau ada teks berarti kita harus baca terlebih dahulu apa aja informasi yang ada di dalamnya agar kita dapat menjawab 5 pertanyaan yang ada di bawahnya. Oke? Nah, seperti nomor 1, siapakah tokoh dalam percakapan di atas? Tokoh di situ adalah si pemainnya ya, orang-orang yang berbicara dalam teks percakapan tersebut, bukan tokoh tempat orang jualan. Oke, ingat kalau dalam percakapan, dalam teks, tokoh itu adalah orangnya atau si pemainnya. Kalau karakter itu sifat, masih ingat kan? Oke, kalian selesaikan atau kalian carikan informasinya sesuai dengan teks tersebut yang ada di atas. Kerjakan 1 sampai dengan 5. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di halaman 36. Aktivitas keempat. Halaman 36, aktivitas keempat. Perhatikan, di situ masih ada teks. Berarti anak-anak harus rajin membaca. Kalian baca terlebih dahulu, itu adalah ada gambar olahraga. Kalau dilihat dari gambarnya sudah kita tahu ya, itu gambar olahraga apa? Olahraga basket. Nah, ini adalah pembelajaran tentang PJOK. Jadi, di situ di bawahnya ada 5 soal lagi, ada 5 pertanyaan, tapi sebelumnya kalian baca terlebih dahulu ya. Ada berapa paragraf? Ayo, ada 1 paragraf ya. Nah, kalian bacanya sedikit. Hari ini seluruh siswa kelas 3 akan melakukan olahraga pagi. Kemudian kalian lanjutkan lagi untuk mencari informasinya agar dapat menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5 yang ada di bawahnya. Itu untuk halaman 36 ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi di halaman 37. Perhatikan di aktivitas kelima yang atas. Amatilah gambar berikut. Tuh, perhatikan ada 2 gambar. Yang pertama itu gambar seorang anak laki-laki ya, dia sedang main sepeda, asik main sepeda. Terus gambar yang kedua, dia terjatuh. Nah, kalau kalian melihat teman kalian terjatuh saat main sepeda, apa yang akan kalian lakukan? Sama halnya dengan yang diminta di buku ini. Tulislah 5 tindakan yang dapat kamu lakukan bila melihat gambar di atas. Atau kalian pura-pura tidak tahu, atau gitu ya? Nggak boleh ya, kita harus datang untuk menolongnya. Terus apalagi tindakannya, kalian cari lagi sampai 5 ya. 5 kan disitu diminta tuliskan 5 tindakan yang kamu lakukan bila melihat gambar di atas ya. Oke, aktivitas ke-6 tidak usah. Kemudian kita lanjutkan di pembelajaran ketiga. Perhatikan di pembelajaran ketiga. Tuh, di pembelajaran ketiga itu masih belajar tentang wujud-wujud benda. Nih, masih ingat kan di aktivitas tadi? Wujud-wujud benda. Yang pertama ada benda padat, terus ada benda apa lagi? Benda cair sama benda gas. Nih, perhatikan. Di aktivitas pertama di halaman 38, di
Di situ ada 5 gambar ya, perhatikan tabel. Ada buku, terus ada apa lagi tuh? Kapur tulis, terus udara di dalam balon, meja kayu, dan santan. Nah, seperti gambar yang pertama itu buku. Buku merupakan benda padat. Ya? Oke, paham ya? Kemudian kalian tulis. Yang pertama tadi kan buku benda padat. Berarti sifat-sifat dari benda padat apa? Benda padat. Ini sifat benda padat. Nah, ada 3 yang memiliki sifat dan forma yang tetap. Bentuk benda padat tidak dipengaruhi adanya. Benda padat tidak berubah bentuk jika berpindah tempat. Kalian masukkan sifat-sifatnya. Kemudian, paham ya? Kemudian kalian lanjutkan nomor 2, 3, 4, dan 5. Tadi ini sudah jelaskan masing-masing apa saja itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, paham ya? Ada 1 sampai dengan 5 di halaman 38. Kemudian kita lanjutkan lagi di yang terakhir ya, di halaman 40. Nah, perhatikan di halaman 40 di aktivitas ketiga. Di halaman 40 di aktivitas ketiga, di situ ada tabel ya. Perhatikan data hasil pengukuran berat bahan-bahan kue berikut. Kemudian lengkapilah tabel sesuai dengan satuan berat yang diperlukan. Ya. Untuk aktivitas keempat yang bagian bawah kotak ini sebenarnya berhubungan, tapi tidak usah. Misalnya meminta kalian untuk mengerjakan di aktivitas ketiga. Nah, di aktivitas ketiga ini kita belajar tentang mengkonversi. Kalau kemarin kita belajar atau sebelumnya kita belajar tentang konversi satuan panjang, sekarang kita belajar tentang konversi satuan massa atau berat. Tuh, kalian pernah nggak bawa bawaan belanja mama berat? Kalau mau belanja ikan misalnya beli 1 kilo, beli 2 kilo, beli 2 ons. Nah, itu adalah berat ya, macam-macam dari satuan berat. Nah, di dalam tabel di halaman 40 ini ada bahan-bahan pembuatan kue, tepung terigu, gula pasir, telur ayam, dan seterusnya sampai dengan 10 ada keju ya. Nah, di hasil pengukuran, perhatikan di sebelah kiri itu hasil pengukuran, di sebelah kanan konversi satuan berat. Nah, kalau satuan seperti konversi satuan panjang kan kita mengubah ke panjang lainnya, tapi kalau berat kita mengubah ke berat lainnya. Hampir sama ya, hampir sama, hanya nama konversinya satuan beratnya berbeda. Oke? Coba kita baca dulu sama-sama ya. Yang pertama ada kilogram. Kemudian hektogram atau sama dengan ons ya, kalau ada timbangan sama dengan ons. Kemudian dekagram, kemudian turun lagi ada gram, turun lagi desigram, terus sentigram dan miligram. Masih sama ya rumusnya, kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Ingat, turun dikali 10, naik dibagi 10. Nah ya, perhatikan cara mencari di halaman 40 ini. Miss ambil contoh nomor 1, tepung terigu. Tepung terigunya hasil pengukurannya ada 3 kg. Nah, 3 kg ini konversi. Ingat ya, mengkonversi berarti mengubah ke satuan berat gram. Ya, di sebelahnya ini ada tabelnya, kita ubah ke gram. Sudah disebut 3 kg sama dengan titik-titik berapa gram. Ya, artinya kita harus cari. Ingat ya, kalau turun dikali 10, naik dibagi 10. Perhatikan, dari kilogram, mana kilogram? Sini. Ke gram. Nah, ini ada gram. Ya, kita lihat, perhatikan ada berapa turunnya. Kalau dari kilogram ke gram itu tuh turun kan? Turun. Coba kita hitung ada berapa turunnya ya. Dari sini 1, 2, 3. Ulang sekali lagi, dari kilogram 1, 2, 3. 3 artinya 1000. Sekali lagi, 1, 2, 3. Turun 3 tangga 1000. Kalau turun berarti dikali, ya kan? Dikali. Nah, dari kilogram ke gram itu adalah 1000, berarti
Artinya 1000. Tadi kita sudah tahu kan, dari 3 tambah 1000. 1000 yang diminta berapa kilogram? 3. Dikali 3 sama dengan 3000. Ya, kita tuliskan di sini 3000 gram. Ini bukan 9, ini gram ya. Oke? Nah, jadi untuk yang contoh nomor 1 di tepung terigu itu 3 kg sama dengan berapa gram? Berarti ini ulang sekali lagi, turun 1, 2, 3. 1000, ingat. 1000 kalau turun berarti dikali. Jadi 1000 yang diminta 3, 1000 dikali 3 sama dengan 3000. Artinya nomor 1 pada tepung terigu hasil pengukuran yang 3 kg tadi kalau diubah ke satuan beratnya, ke konversi satuan beratnya adalah 3000 gram. Oke, paham ya? Kemudian kita teruskan nomor 2 sampai dengan nomor 10. Ingat ya, nomor 2 sampai dengan 10. Paham? Oke, yang untuk aktivitas keempatnya tidak usah. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalau kalian masih ada yang bingung, boleh langsung tanyakan ke Miss ya. Ini adalah contoh-contohnya materi kita hari ini. Jadi, sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Selamat siang.